Hai semua, apa kabarnya? Saya akan lanjut menceritakan kisah Aura sang Casanova, bab 122, mengatakan yang sebenarnya. Ada apa ini? Kenapa kalian hanya berdiri di sini? Tiba-tiba Tuan Kiyoshi muncul dan melihat Jiro, Kiara, dan salah satu pelayannya sedang membicarakan sesuatu. Ketika menyadari kedatangan Tuan Kiyoshi, pelayan mansion pun langsung pamit dan pergi dari tempat itu, tidak mau berurusan panjang dengan tuannya mengenai hubungan Jiro dan Kiara yang selama ini ditutupi mereka. "Tuan," ucap Jiro lirih, "ayo ke ruang tengah aja. Yara, ajak dedimu ke ruang tengah, karena nanti tamumu bisa menggunakan ruang tamu jika akan mengatakan sesuatu," ucap Tuan Kiyoshi. Iya Pak," jawab Kiara dengan sedikit kikuk, karena tamu yang dimaksud Kiara tidak lain adalah Jiro. Sementara pria matang yang baru saja mendengarkan perkataan Tuan Kiyoshi hanya bisa menatap Kiara dengan pertanyaan yang berada di dalam kepala. "Kau yang aku maksud tamunya," lirih Kiara kepada Jiro ketika Tuan Kiyoshi sudah berjalan lebih dulu menuju ke ruang tengah. Sebenarnya Tuan Kiyoshi sedikit kurang suka pada Jiro semenjak tahu jika Angeline ternyata pernah berselingkuh dengan Jiro. Namun setelah diselidiki lebih jauh, ternyata istrinya lah yang selalu mengejar Jiro di saat otak Jiro hanya dipenuhi dengan wanita. Selain itu, Tuan Kiyoshi juga merasa banyak berhutang budi pada Jiro karena sudah mau merawat Kiara dengan sangat baik hingga menganggap putrinya sebagai putri angkatnya. Hal itu membuat Tuan Kiyoshi banyak memaklumi Jiro sebagai dedi angkat Kiara. "Pak," ucap Kiara. "Iya, ada apa sayang?" sahut Tuan Kiyoshi. Saat ini Kiara, Jiro, dan juga Tuan Kiyoshi sedang duduk di ruang tamu sambil Kiara yang bersebelahan dengan Jiro, sedangkan Tuan Kiyoshi duduk berseberangan dengan mereka berdua. "Ada yang ingin Yara dan Dedi Jiro bicarakan," ucap Kiara sambil menggenggam tangannya sendiri dengan rasa bimbang antara ingin melanjutkan perkataannya atau justru memendam semuanya hingga waktu yang belum tahu pasti. "Mengenai tamumu, kau bisa membicarakan nanti saja nak, atau kau ingin dedimu juga mengetahui apa yang kau bicarakan?" tanya Tuan Kiyoshi. "Aduh, bagaimana ini? Aku takut banget jika papa marah padaku," batin Kiara. "Jangan takut Kiara, papamu itu bahkan tidak mengurusmu sedari bayi, jadi dia tidak berhak marah. Sekalipun dia marah, tetap tidak diperkenankan berlarut panjang, atau dia akan menyesal kehilanganmu untuk yang kedua kalinya," batin Jiro yang seolah mengetahui dengan pasti apa yang saat ini sedang dirasakan bahkan dibicarakan oleh Kiara dalam hatinya. Sahut Tuan Kiyoshi. "Pak, sebenarnya aku dan..." Nampak Kiara kembali menggantungkan perkataannya sembari melihat ke arah Jiro untuk meminta bantuan darinya. "Aku dan Kiara bukanlah seorang dedi dan juga putri angkat Tuan," ucap Jiro dengan lantang sembari menatap lekat ke arah Tuan Kiyoshi. "Bukan dedi dan putri angkat? Jadi itu artinya Kiara bukan putrimu?" Bagaimana bisa? Bagaimana bisa itu terjadi? Sementara semua administrasi Kiara di sekolah adalah kau sebagai walinya," sahut Tuan Kiyoshi. "Iya Tuan, itu memang sengaja seperti itu. Karena hanya orang-orangku saja yang mengetahui hubungan kami," sahut Jiro. Sementara Kiara hanya menundukkan kepalanya dan sesekali mengangkat kepala untuk melihat Tuan Kiyoshi maupun Jiro yang sedang berbincang-bincang. "Oke, lanjutkan dan jelaskan semuanya padaku Jiro," ucap Tuan Kiyoshi. Saat ini Tuan Kiyoshi berusaha untuk menenangkan hatinya mengenai segala sesuatu yang akan disampaikan oleh Jiro yang tidak lain adalah rekan kerjanya.
Setelah kejadian dan mengetahui kenyataan dari Sherin yang membongkar aib mamanya sendiri, yakni berselingkuh dengan pria yang bernama Jiro, Tuan Kiyoshi menyadari jika ternyata banyak hal terjadi di belakang hidupnya, termasuk juga mengenai kenyataan jika Kiara adalah putrinya yang sebelumnya diketahui jika Kiara adalah putri angkat rekan kerjanya sekaligus teman sekolah kedua anak-anaknya. Ya, dunia terlihat sangat sempit hingga semua hal yang terjadi dalam hidup Tuan Kiyoshi terjadi tidak jauh-jauh dari lingkungannya. Kiara sudah aku nikahi, Tuan, lanjut Jiro. Dan ketika mendengar perkataan itu, Tuan Kiyoshi langsung membulatkan kedua matanya, terlihat sangat shock pada pernyataan jujur dari Jiro. Bukan karena umur Jiro dan Kiara begitu jauh, tapi lebih pada Jiro adalah selingkuhan istrinya dan juga diketahui selama ini dia juga ayah angkat dari putri kandungnya sebelum Tuan Kiyoshi menyadari jika Kiara adalah anak kandungnya. Semua berawal dari kesalahanku di masa lalu, Tuan. Berawal dari kematian Nadira yang saat itu aku ketahui sebagai kakaknya Kiara yang menitipkannya kepadaku dan menjaganya sepenuh hati, ucap Jiro. Lanjutkan, ucap Tuan Kiyoshi. Namun terlihat pria itu menahan emosi karena urat leher dan juga keningnya sudah menonjol kelihatan. Nadira adalah wanitaku. Sejak dirinya meninggal, aku tidak bisa berpikir jernih. Hingga akhirnya aku mendatangkan wanita-wanita lain ke mansion, termasuk saat itu adalah istri Anda. Dan ketika Jiro terus melanjutkan ceritanya dengan detail. Tidak ada yang ditutup-tutupi dari cerita itu, hingga membuat Tuan Kiyoshi semakin merasa emosi. Dan bahkan kini kedua tangannya terlihat mengepal sangat kuat. Jika bukan karena Kiara yang saat ini sedang berada di hadapannya, dan jika bukan karena Kiara baru diketahui jika putri kandungnya, bisa saja Tuan Kiyoshi sudah langsung menghajar Jiro saat ini juga. Namun pria itu memilih untuk berpikir panjang, meredam sekuat tenaga amarahnya, sembari terus mendengarkan Jiro bercerita panjang lebar.